Taib. Kemudian yang selanjutnya, poin yang keenam sebelum yang terakhir adalah kita membuat target. Ya, kita membuat target dan target ini sangat penting. Kita buat misalnya bulan Ramadan nanti ini saya harus khatam misalnya 3 kali dalam satu Ramadan. Kalau targetnya 3 kali berarti dia harus membaca Al-Quran setiap harinya sebanyak 3 juz. Ya, 3 juz. Jadi dalam 10 hari khatam, 20 hari khatam, 30 hari khatam. Berarti dia khatam sebanyak 3 kali. Orang yang punya target misalnya 1 juz, ini paling minimal ini ya, paling minimal 1 kali Ustaz ya. 1 kali. Jangan sampai kita tidak khatam sama sekali dalam bulan Ramadan. Itu kerugian yang sangat besar. Yang targetnya 1 kali berarti setiap hari membaca 1 juz. Jadi dalam 30 hari dia telah menyelesaikan 30 juz. Orang yang targetnya mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 10 kali misalnya, ya sebanyak 10 kali, maka dia mengkhatamkan Al-Quran itu sebanyak 3 kali dalam sebanyak 1 kali dalam 3 hari. Ya, setiap 3 hari khatam, 3 hari khatam. 1 juz, Jadi 1 hari 10 juz Ustaz ya. Ya, 1 hari 10 juz. Masya Allah. Ya, 1 hari 10 juz. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dalam bulan Ramadan itu beliau ya bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali. Masya Allah. Jadi setiap harinya membaca 10 juz. Ini perlu kita target. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kita cuma bisa 3 juz, dalam bulan Ramadan ini kita target misalnya Ramadan kali ini saya harus mengkhatamkan sebanyak 10 kali khatam. Ya, 10 kali khatam. Berarti setiap harinya harus membaca 10 juz. 10 juz ini bisa kita atur setiap waktu sholat misalnya. Waktu sholat 2 juz. Dalam 5 kali sholat berarti 10 juz. Akhirnya kita bisa menyelesaikan mengkhatamkan dalam 3 hari 1 kali khatam. Bahkan kalau ada yang bisa ya, yang mengkhatamkan seperti Imam Syafi'i, Masya Allah luar biasa. Yang mengkhatamkan Al-Quran sebanyak berapa kali dalam 1 Ramadan? 60 kali. Jadi dalam 1 hari 1 malam itu mengkhatamkan 2 kali. Luar biasa, 2 kali. Ini kalau 2 kali ini otomatis kita fokus saja di Al-Quran. Iya. Artinya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, yang ada cuma sholat tarawih Al-Quran, sholat tarawih Al-Quran, tidur malam sedikit, baca Quran. Dan ini luar biasa kalau ada yang bisa seperti Imam Syafi'i. Tayyib. Begitu pula dengan target yang lain, misalnya target sedekah. Yang punya banyak harta mungkin bisa bersedekah 100.000 setiap hari. Mungkin ada yang bisa 500.000 setiap hari. Yang punya penghasilan kurang dari itu bisa bersedekah misalnya 50.000 setiap hari atau 10.000 setiap hari. Artinya jangan sampai ada hari yang terlewat tanpa kita bersedekah pada hari tersebut. Dan kita usahakan memilih waktu subuh ya untuk bersedekah, karena itu lebih banyak keberkahannya. Bahkan ada malaikat yang turun di waktu pagi itu, di waktu subuh 2 malaikat yang turun. Siapa yang bersedekah, malaikat yang pertama mengatakan, ya Allah berikan keberkahan kepada hartanya. Siapa yang tidak bersedekah, maka malaikat yang satu mengatakan, ya Allah beri kebinasan pada hartanya. Kita usahakan bersedekah pada subuh tersebut, dan terutama pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, di mana kita berharap Lailatul Qadar turun pada hari tersebut, pada malam tersebut. Kalau sebelumnya kita bersedekah 10.000, kita jadikan misalnya sedekah kita 20.000 atau 50.000 dalam 10 malam yang terakhir tersebut. Kalau sedekah kita misalnya di malam-malam sebelumnya 100.000, kita jadikan menjadi 200.000 atau 500.000 atau mungkin 1 juta. Ya, bagi orang-orang yang punya kemampuan, ya, agar dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari keutamaan Lailatul Qadar, yang keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Kita targetkan sedekah dalam bentuk yang lain. Misalnya setiap hari kita akan memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa semampu kita. Mungkin kalau cuma bisa dengan pisang hijau tidak apa-apa, atau dengan jalan kote ya, bahasa kita jalan kote tidak apa-apa. Atau kalau dengan air minum, air gelas ya, air gelas mungkin kita bisa beli 1 dos itu, kita bawa ke masjid ya, untuk 3 hari misalnya diminum, 3 hari kemudian kita bawa lagi
Insyaallah. Ya, karena orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang sama. Ini adalah bentuk sedekah dan kita perlu target. Ya, perlu target sebelum masuk dalam bulan Ramadan, kita buat target tersebut supaya kita masuk ke dalam bulan Ramadan bisa betul-betul maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Ya. Kita tidak menjamin diri kita ini akan sampai pada bulan Ramadan berikutnya. Bahkan di bulan Ramadan nanti ini kalau kita pun masuk nanti ke dalamnya, kita belum tentu akan menyelesaikan bulan Ramadan tersebut. Maka kita perlu untuk membuat target agar bisa maksimal. Nah, ini persiapan yang keenam. Ya, Masya Allah. Jadi harus ada target Ustaz. Iya. Ya. Jadi itu target harus juga kita selingi dengan tekad atau azam yang kuat. Ya, betul. Harus ada azam yang kuat. Ya, tekad yang kuat. Jadi sebagaimana sedekahnya Rasulullah sebelum masuk bulan Ramadan, dan pas masuk bulan Ramadan itu sedekahnya Rasulullah seperti angin, Ustaz. Ya, betul. Ya, Masya Allah. Ya, seperti angin yang berhembus, artinya tidak ada yang menghalangi. Iya. Nah, seperti itu kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam.